di SMA Negeri 1 Bakauheni, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, bidang studi ekonomi LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Praktik video pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10.1 dengan materi alat pembayaran tunai. Berikut video pembelajarannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Ada siapa? Rejian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, udah Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang alat pembayaran tunai dengan baik. Kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah yang terkait dengan alat pembayaran tunai dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun laporan dan mempresentasikan dari hasil diskusi masing-masing kelompok dengan menggunakan berbagai media dan melalui kelompoknya masing-masing. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hasil pembelajaran kita nanti sebelum dan sesudah ya. Ini kan bisa kita bandingkan misalnya nilainya sebelum berapa dan setelah nanti berapa. Soalnya akan Ibu share ya. Yang membawa HP silakan buka. Bawa HP semua. Ini ada yang bawa HP. 5 menit dari sekarang. Kita ini tentang pembayaran tunai ya. Nah, ketika berbelanja di kantin sekolah, jenis pembayaran seperti apa yang kalian gunakan? Ya, pembayaran ya, sebagai alat pembayaran. Terus siapa yang membuat uang? BI ya, Bank Indonesia. Video dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10, yaitu tentang alat pembayaran tunai atau uang. Jadi sebelum mengenal alat pembayaran uang yang dilakukan oleh dua pihak ketika membutuhkan sesuatu, mereka akan melakukan usaha untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam sistem bahasa ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kesulitan menemukan dua orang yang mempunyai kehendak yang sama atau sama. Selain itu,
itu pada maka muncullah uang barang. Uang barang adalah atau komoditi money adalah barang yang difungsikan sebagai uang dalam transaksi jual beli. Barang yang difungsikan sebagai uang ini memiliki nilai nominal dengan standar dan pengumpulan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Uang barang ini juga memiliki kelemahan-kelemahan, di antaranya sulit disimpan dan dibawa ketika dalam jumlah banyak. Maka muncullah untuk membuat alat pembayaran yang lebih pasti dan mudah dibawa kemana-mana. Maka muncullah uang logam. Apa itu uang logam? Uang logam atau kadang-kadang disebut koin adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh orang pintar. Dan logam mulia yang dijadikan uang harus bernilai tinggi dan sesuai tanah lama, tentunya emas dan perak. Uang logam juga memiliki kelemahan karena bahannya yang terbuat dari logam mulia, tentunya persediaan pembuatan lebih murah, mudah disimpan dan dibawa ke mana-mana. Dan semakin berkembangnya zaman dan semakin maju dan kegiatan transaksinya semakin kompleks, tentunya membutuhkan alat pembayaran. Anak udah kita simak penjelasan tentang alat pembayaran tunai atau uang ya. Tadi kita dengar hubungan uang kertas apa tadi? Iya, terus mudah dibawa ya, itu jadi keuntungan uang kertas. Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Jadi setiap kelompok nanti mendiskusikan tentang alat pembayaran tunai. Kelompok ya. Udah terbentuk? Sudah. Ini audio. Kines. Visual. Ya, kines. Jadi ada audio, kines, visual dan kines ya. Jadi ibu bagikan LKPD-nya ya. Masing kalian mengerjakan LKPD tersebut. Materinya alat pembayaran tunai. Tujuan pembelajarannya menganalisis masalah yang terkait dengan materi alat pembayaran tunai secara kritis, bergotong royong, dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nama kelompok jangan lupa ditulis, siapa-siapa aja ya nama kelompoknya. Kalian mendiskusikan, di situ udah ada ya masing-masing kelompok, ada yang mendiskusikan tentang definisi uang, ada yang sejarah uang ya, terus ada yang nilai uang. Jadi tolong kalian berdiskusi sesuai dengan kegiatannya atau perintahnya ya. Silakan. Sumbernya ya, sumber materi yang akan kalian cari itu bisa melalui internet ya, bisa melalui buku paket ya. Sebelum kita ke LKPD, akan mengerjakan LKPD ya. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur pengaman yang bersifat terbuka pada uang ya. Jadi pengaman yang bersifat terbuka pada uang bisa kita lihat di PPT ya. Yang pertama itu warnanya jelas. Pada bawa uang nggak? Warna warna kalau bawa ya. Jadi warnanya jelas. Warnanya jelas ya. Apalagi kalau yang 100.000 jelas banget ya. Terus ada hasil cetak dengan tinta khusus berupa logo BI. Coba kita cari ya, BI itu Bank Indonesia. Kita cari logo BI-nya. Ada ya ini ya. Ini logo BI-nya. Tuh kelihatan? Itu BI ya.
Kita lihat ada benang pengamannya nggak ada ya? Ya, nggak ada ya. Yang gelas warna ini 100.000 ya. Jelas kan ya? Jelas, warnanya juga jelas ya. Selanjutnya kita akan melihat gambar tersembunyi. Ya, itu gambar tersembunyi. Kalau yang di 22 gambar tersembunyinya adalah BI, nama BI. Coba kita terawang. Ada nggak gambar tersembunyi? Ada. Gambar apa? Gambar pahlawan, tulisan BI ya. Ini gambar tersembunyi. Lanjut, cetak intaglio, yaitu hasil cetak berbentuk relief yang kasar. Coba kita pegang gambar pahlawannya. Kasar nggak? Kasar ya? Ya, kasar. Selanjutnya, nah ini kode tunanetra. Jadi yang segitiga terbalik itu kode untuk tunanetra. Ada nggak di sini? Ada. Jadi kalau tunanetra itu yang beraba-raba ya, kode itu ya. Selanjutnya tanda air. Air itu yang kayak ini ya, bintik-bintik ini ya. Nah, kayak air, bintik-bintik, lambangan air. Dan gambar saling isi. Coba kita lihat gambar saling isi. Jadi bolak-balik itu ada tulisan BI. Coba, ada nggak? Ada ya. BI. Nih, di sini ada BI, di sini juga BI. Jadi kalau kita bolak-balik uangnya ada BI-nya. Ya, Bank Indonesia. Jadi yang mencetak uang itu Bank Indonesia. Kalau yang semi tertutup ada tulisan mikro. Biasanya di samping gambar pahlawannya ya. Ada tulisan mikro. Ada tinta tidak tampak. Tinta tidak tampak itu biasanya di pinggiran. Di pinggirannya ya. Pinggirannya ada tinta tidak tampak. Selanjutnya tinta tampak, yaitu peta Indonesia ya. Ada semua ya? Ada. Coba dicek, ini ada peta Indonesia. Iya. Ini biasanya dititipkan lambang Garuda ya, peta Indonesia. Selanjutnya kita lihat ada nomor yang warna hitam, itu namanya nomor seri. Ya, biasanya kalau kita dapat uang baru, itu biasanya berurut nomor serinya ya, terbuka dan bersifat semi tertutup. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian kerjakan ya. Kelompok audio dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio yang beranggotakan Wayali Unidia, Nurlindawati, Aisyah Sifa Akila, Dea Delima Arfa, Muhammad Ridwan Barbawi akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami yang bertemakan tentang uang. Definisi uang secara umum adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran hutang. Sejarah uang yaitu pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter, lalu membuat uang pada masa Croesus
negara berkepentingan pencetak uang. Menurut para ahli, Dennis Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa. Jika sudah cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok audio yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada kelompok Ines yang perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema alat pembayaran tunai uang. Tujuan pembelajaran menganalisis masalah yang terkait dengan materi alat pembayaran tunai secara kritis, bergotong royong, dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kami menyampaikan hal tersebut, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Izati dan bersama teman saya Mariana, saya Firdaus Putri. akan menyampaikan hasil analisis tentang sejarah uang dan definisi uang secara umum. Keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter. Uang tersebut dari campuran emas dan perak berbentuk seperti kacang polong. Definisi uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Kami membuka sesi tanya jawab dan kritik dan saran pada kelompok kami. Bangsa yang pertama kali mencetuskan tentang uang itu bangsa apa? Bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki. Kami akhiri bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya kita persilakan kepada Ines yang laki-laki ya. Kepada kelompok Ines dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok Ines yang beranggotakan saya Marcel, Saya Muhammad Farid. Saya Mario. Materi hari ini adalah alat pembayaran tunai. Tujuan pembelajaran menganalisis masalah yang terkait dengan materi alat pembayaran tunai secara kritis, bergotong royong, dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah hasil analisis tentang nilai uang dan syarat uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk ditukar dengan barang dan jasa atau dengan mata uang negara lainnya. Syarat-syarat uang adalah diterima oleh umum, mudah disimpan, tahan lama, dan tidak mudah rusak, mempunyai nilai yang stabil atau tetap, dan jumlahnya memenuhi kebutuhan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Ines yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk presentasi selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengkotakan Mila Safira, Fania Arga Queen, Resti Rahmatul Fauzia, Laura. Materinya tentang alat pembayaran tunai atau uang dan tujuan pembelajaran menganalisis masalah yang terkait dengan materi alat
Fungsi uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Oleh sebab itu, uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di wilayah tertentu. Dan juga fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terbagi menjadi dua, sebagai alat tukar umum dan yang kedua sebagai alat tukar hitung. Dan fungsi turunan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai pembayaran utang. Jenis uang satu, berdasarkan bahan baku pembuatannya material. A. Uang logam. B. Uang kertas. 2. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. A. Uang kartal yaitu uang kertas dan logam. B. Uang giral yaitu saldo dan rekening. 3. Berdasarkan nilainya. A. Uang bernilai penuh yaitu uang yang nilai baku pembuatannya tertera pada uang tersebut. B. Uang yang tidak bernilai penuh yaitu yang nilainya nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya. 4. Berdasarkan kawasan daerah berlakunya. A. Baiklah, mungkin cukup sekian dari apa yang telah kami diskusikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan pendapat kalian? Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kelompok visual yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Semua sudah tampil presentasi. Jadi kesimpulan materi kita hari ini tentang alat pembayaran tunai, ada yang mau menyimpulkan? Ya, dari kelompok Finex. Secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Selanjutnya ada lagi yang mau membacakan kesimpulannya? Ya, kelompok audio ya. Kesimpulannya adalah uang adalah sesuatu pembayaran barang dan jasa yang sudah ada sejak masa Yesus. Ya. Anak-anak, terima kasih. Tapi sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal ini namanya post test, di mana nanti akan mengukur sesudah melakukan pembelajaran. Apakah ini udah dikirim ya ke grup kalian? Yang tidak membawa HP seperti biasa kita mengerjakan lagi di kertas ya. Silakan dengan waktu kurang lebih 10 menit. Sudah selesai? Kalau udah selesai, lembar kertasnya dikumpulkan yang udah terima kasih udah mengerjakan soal post testnya. Mau membagikan lembar refleksi ya. Jadi nanti kalian tulis di kertas warna-warni ini ya, kalian tulis pasti perasaan kalian selama pembelajaran ini ya. Tulis terus, nanti setelah ditulis kalian tempel di ini ya, kertas HPS tempel.
Silakan diisi lembar refleksinya. Di situ ada 3 soal ya. Ada 3 soal tentang pelajaran kita hari ini. Kita mempelajari tentang alat pembayaran tunai, atau kita harus bijak ya, bijak dalam menggunakan yang namanya uang ya. Harus berhemat. Juga sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan supaya kita masih tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pembayaran non tunai. Baiklah nak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan. Setelah pulang jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah ya. Kepada ketua kelas, ibu minta tolong untuk memimpin doa dan mengucapkan salam. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.